Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Senin 9 November 2020. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita sejenak pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami datang bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu nyata bagi kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Ada begitu banyak rencana kami pada hari ini. Namun sebelum kami melakukan semua itu, kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 1-4 firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, yang selalu merenungkan bahkan sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur pasal 78 ayat 1-4, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema mendengar dan meneruskan yang didengar. Setiap hari terdapat begitu banyak hal yang dapat kita dengar ataupun ucapkan, sehingga semua yang kita dengar dan ucapkan itu mewarnai perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana meneruskan hal yang diucapkan dan yang didengar? Mazmur ini merupakan catatan yang luar biasa dari generasi ke generasi yang mengarahkan telinga dan mulut Israel kepada ajaran-ajaran Tuhan. Dalam Mazmur ini Israel diingatkan untuk mempertahankan Taurat Tuhan, tidak melupakan perbuatannya, dan tidak memberontak terhadapnya. Mereka diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan nenek moyang mereka yang telah memberontak dan mengeraskan hati. Asaf memanggil Israel untuk mendengar pengajarannya. Melalui Mazmur ini kita dapat melihat bahwa kegagalan sejarah Israel yang diwarnai dengan pemberontakan nenek moyang mereka disebabkan pertama,
karena mereka gagal untuk setia mendengar ajaran yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dan kedua, karena mereka mengabaikan sejarah karya Allah yang dahsyat dalam perjalanan hidup mereka. Ikatan perjanjian Allah dengan umatnya penting dihayati oleh semua umat turun-temurun dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa karya kemurahan Allah selalu nyata dalam sejarah hidup kita, sehingga kita tidak mengulangi lagi kegagalan yang sama karena kebebalan kita. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib janganlah terlupakan oleh kita. Karena itu, jangan lupa mendengar dan meneruskan firman Tuhan kepada generasi-generasi berikutnya, agar mereka tetap belajar mengenal Allah dan setia mendengar dan meneruskan firman Allah kepada lingkungan di mana Dia hadir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mana firman Tuhan ini senantiasa mengajar kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan melalui firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar dapat kami teruskan kepada setiap orang yang sungguh merindukan untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami sama-sama mengalami kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepada-Mu pada pagi hari ini kami datang mendoakan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala rencana yang sudah mereka rancangkan hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan anak cucu kami, bahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada saat ini. Mohon kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, bahkan kewaspadaan, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Meskipun kami masih di dalam masa pandemi COVID-19, tetapi mari Tuhan Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID, sehingga apapun kegiatan kami tetap aman. Dan kami percaya setiap hal yang kami kerjakan akan mendatangkan berkat dan sukacita dalam hidup. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sementara mengalami pergumulan atau sementara menyelesaikan persoalan, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan kekasih-kekasih kami ini. Biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan serta pengharapan, sehingga dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik, dan pada akhirnya pun mereka boleh mengakui bahwa Tuhan itu baik. Bapa di dalam sorga, kami juga datang berdoa kepada-Mu bagi kekasih-kekasih kami yang merasakan sukacita pada hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Dorcas Mangalik, Evan Manuel Belopangan, Immanuel Trisnorante, Kori Kila Allo, Cindy Putri Amekate, Fatrianto P, Theo Marcelino Putra, Yohanes Rombelayu. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini Tuhan. Biarlah dengan kesemuanya itu mereka tetap bersukacita. Yang berulang tahun pernikahan,
yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa mengajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena berbagai hal. Kami berdoa Tuhan bagi yang mengalami sakit, baik itu yang sementara berubah jalan dalam usia lanjut. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang juga sementara berubah jalan. Kami juga berdoa bagi kekasih kami yang sementara dirawat di rumah sakit. Bapak Paulus Tangkelangi, Bapak Yusuf Katimang di Rumah Sakit Tentara Semarang. Bahkan ada juga kekasih-kekasih kami yang sementara dalam perawatan. Ibu Ruth Linggi Alo, Dewi Tonglolangi, Ronald Pinalot, dan Bapak Joni Ropo dan anaknya. Bahkan mungkin masih ada lagi Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena duka cita yang mereka alami, di mana ibunda terkasih Ibu Damaris Abasuli, Tuhan telah panggil dari kehidupan anak-anak dan segenap keluarga. Hiburkanlah Ibu Hermin bersama dengan Mama Wales dan keluarga. Topang mereka, teguhkan iman, mampukanlah mereka untuk melihat bahwa dalam duka cita kemurahan Tuhan akan dinyatakan. Rencana pemakaman esok hari, Tuhan kiranya Engkau menyertai. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu saat ini untuk pemerintah kami, tenaga medis, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, berilah hikmat bagi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan supaya dapat menangani pandemi ini dengan baik. Dan pada waktunya boleh berlalu pandemi ini, digantikan dengan kehidupan yang baru dan di dalamnya sukacita penuh kami alami. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.